Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan menyaksikan siaran live dari YouTube Virtual Wedding. Kita baru saja dibuka dengan penampilan yang sangat istimewa dari 99 Music Station. Tentu saja dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, lagu tadi tentu saja kita terngiang-ngiang dengan suasana yang membawa kita ke suasana romantis tentu saja. Ya, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang virtual UTC Virtual Wedding Expo. Apa itu? Kita akan berbicara tentang virtual wedding yang saat ini tentu saja menjadi salah satu banyak pertanyaan pasangan-pasangan muda yang mau menikah. Jaga jarak, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bersalaman, dan satu lagi, di saat PKM khususnya di Jawa Tengah dan juga di PSBB di beberapa kota dan di seluruh Indonesia, tidak boleh ada aktivitas mengumpulkan massa. Mudah-mudahan semua saja yang bergabung di channel virtual wedding ini, kita akan bersama-sama mengupas tentang bagaimana tawaran yang menarik dari program UTC Virtual Wedding Expo. Dan saya tidak sendiri kali ini, saya akan membahas dengan tentu saja dengan para pakar. Saya kenalkan dulu dari yang paling sepuh ya, dari senior. Baik, saya kenalkan di sini ada Bapak Muhammad Arifin MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Kementerian Agama wabarakatuh. Kantor Wilayah. Kemudian yang kedua ada Mas Aris Kurnianto SPSI, sarjana psikologi ya Mas? Ya. Ini beliau ini sekaligus foundernya nih, foundernya Virtual Wedding, Virtual Wedding ya, Ya, dari Semarang ya. Semarang ya. Kemudian yang ketiga dari teman-teman UTC Hotel Semarang, ada Mas Bavi Riando Santosa atau Mas Ando. Ya, betul. Siang Mas Ando? Siap, Kayaknya kalau saya lihat orang-orang hotel itu selalu begini ya. semangat terus. Nah, saya mungkin dari Mas Aris dulu nih, Oke, karena menarik. Iya, iya. UTC Virtual Wedding Expo, mungkin di Indonesia ini salah satu yang lagi happening atau bahkan pertama. Apa sih Mas ide pertama muncul ketika bicara tentang virtual wedding? Karena orang harus tahu virtual yang dimaksud itu seperti apa. Dan kenapa Anda mengeluarkan ide virtual wedding ini? Baik, terima kasih. Selamat sore semua pemirsa di rumah di virtual wedding. Jadi sebenarnya ide ini nggak baru sebenarnya Mas. Cuman kemudian virtual itu kesannya kemudian dunia maya gitu-gitu ya. Tapi memang masa pandemi ini membuat kita kreatif Mas. Jadi kita tahu sendiri ya, biasanya kita pekerja seni, konten kreator, kemudian pekerja event gitu. Biasanya sibuk gitu ya. Terus tiba-tiba nggak boleh keluar rumah, tiba-tiba harus di rumah dan sebagainya. Akhirnya kita berpikir, gimana sih ya ketika klien-klien yang sudah masuk gitu ya, pengen nikah, pengen berbahagia, pengen ya nikah itu bahagia banget. Tapi nggak boleh, karena bukan apa-apa, ini demi kebaikan bersama gitu. Maka kemudian banyak aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakatnya. Kemudian aku mikir sama teman-teman gini, ini masa kita nggak bisa nyiasatin ini sih gitu. Nah, mungkin saya mau Iya. sedikit dulu Mas Aris. Iya. Biar masyarakat juga seluruh Indonesia ini, kalian live streaming ini seluruh Indonesia biar tahu. Mas Aris ini mungkin sebagai pelaku wedding organizer ya. Sehingga kok bisa punya ide seperti itu, mungkin tiap hari harusnya jobnya mungkin lebih banyak jadi sepi gitu ya. Tepat Mas ya. Ya. Jadi sedih Jadi Mas saya. Aris ini memang seorang praktisi wedding organizer. Yes. Kemudian memikirkan banyaknya permintaan atau banyaknya pendingan di hold. Betul. Kemudian weddingnya akhirnya berpikir tentang virtual wedding ini. Yes. Silahkan Mas, lanjut Mas. Baik, jadi dari klien-klien yang kita udah masuk ke kami ya sampai sampai 2021 dengan kondisi seperti ini kan semuanya ngambang. Mau jalan nggak berani, mau ditunda kok yo selak kepengin, atau yang namanya nikah kalau ditunda-tunda kan banyak faktor X gitu loh. Sehingga kegelisahan ini yang kemudian coba kami diskusikan dengan teman-teman praktisi wedding, karena di praktisi wedding banyak ya, dari hiburan, dekorasi, tempat, catering, dan semua elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Kita diskusi panjang gitu, pasti ada cara untuk menyiasati ini. Ketemulah ide ini, sebenarnya idenya yang paling ngehits pertama dari Jogja kan, virtual wedding yang di Jogja. Kemudian kita, ayo coba diterapkan di Semarang dengan kearifan lokal. Nah, kemudian intinya yang ingin kami tawarkan adalah bahwasanya esensi nikah itu kan tadinya yang
belum sah jadi sah secara agama. Berarti fikihnya harus terpenuhi. Syarat dan rukunnya terpenuhi itu nggak ada masalah. Ya. Ketika sepi-sepi aja juga bisa sah gitu ya. Yang kedua harus resmi, ya kan, harus tercatat oleh KUA. Lah, untuk bisa resmi itu ada syarat dan ketentuannya. Makanya ada aturan kan nggak boleh lebih dari sekian orang, bla bla bla. Nah, itu beberapa orang mungkin masih oke lah gitu. Oke, jadi artinya Mas Aris ini punya ide tentang virtual wedding ini banyaknya permintaan atau memang Betul. karena otak-atik gaduk gitu ya? Banyaknya yang terpending. Oke. Terpending, gelisah. Bisnis harus jalan. Iya. Dia kan ngomong gitu. Kita bisnismen Bisnis ya. harus jalan. Bisnis harus Mas jalan. Aris juga harus Yes. banyak tim yang harus diberikan Harus terus tanggung berjalan, jawab kan harus betul. jalan sebagainya sehingga ide ini muncul sebagai eksistensi bisnis. Yes. Supaya wedding organisasi tetap jalan. Iya. Kemudian syarat rukun juga orang menikah juga satu tidak melanggar protokol Kesehatan, COVID yes. terutama. Kemudian juga bagaimana menyiasati. Iya. Ditahan dulu Mas. Saya Iya. nanti ke Mas Aris dulu kayaknya. Siap. Karena beliau ini yang mempunyai idenya, jadi nanti saya akan kulik. Oke. Tapi sebelum ke Mas Aris, saya ke Mas Ando dulu nih Mas. Mas Ando, Ya. deritamu adalah derita kita juga. Bukan Betul. derita, lebih tepatnya. Ya ini kita sedang sama-sama mengalami musibah gitu ya, musibah COVID karena seluruh dunia tidak hanya Indonesia. Dan yang paling cukup terasa imbasnya adalah sektor pariwisata termasuk hotel di dalamnya. Dari mulai mungkin kita efektif pemerintah mengumumkan darurat wabah COVID-19 ini kan bulan Maret ya. Maret sampai dengan awal Juni ini sudah ada berapa yang meng-cancel Mas di UTC ini? Wah, kalau cancel banyak ya. Banyak Kebetulan klien kami kan tidak hanya fokus di wedding, kami juga fokus di MICE, jadi event-event corporate, Oke, government, oke. konser musik, Oke. ya. Jadi dan itu skala besar yang memang banyak pengunjung datang pasti. Kalau konser musik jelas tidak hanya 100-200, tapi Oke. bisa sampai 1000 Ya. penonton. Jadi pasti cancel. Oke, artinya Iya. memang selama 3 bulan kita sebut 3 bulan efektif ya. Memang hampir kegiatan berhenti ya di UTC. Betul, hampir ya 90% bisa semuanya berhenti. Ya. Tapi gak usah khawatir ya, tadi udah dibocorin nih. Betul, ada solusi dari Mas Aris nih luar biasa. Oke, pertanyaan pertama buat Mas Ando. Mas Ando, yang terpikir ketika Mas Aris punya ide virtual wedding, apa yang pertama kali kemudian aha gitu atau gimana nih? Oke, ini bisnis bisa jalan dong berarti. Karena Ada UTC, segar lah ya. karena UTC kami satu grup dengan Pandanaran Semarang Hotel Oke. dan Pandanaran Hotel Jogja. Di Jogja juga Iya, ya. jadi kami ada 3 properti, kami satu grup. Oke. Tentunya dengan Mas Aris datang kepada kami menawarkan sebuah solusi virtual wedding. Sebelumnya sudah sering bareng ya? Belum. Oh belum pernah. Belum. Pura-pura lah, sering gitu. Ketemunya di event lain ya. Pura-pura sudah sering. Iya, Ya. Jadi yang jelas saya langsung terpikir, oke, ini bagus, ini menarik, Ya. bisa menjadi solusi buat kita semua, terutama pada klien ya. Hotel-hotel ini bisa hidup lagi, bisa bangkit lagi. Iya. Begitu. Artinya memang sudah mulai muncul spirit baru karena kita juga Yes. sebentar lagi sudah menuju new normal gitu. Kita Amin, harus new normal, bisnis harus jalan dan sebagainya. Ditahan dulu Mas, kita banyak pertanyaan nanti itu saja. Saya ke Pak Muhammad Arifin dulu. Pak Arifin, nuwun sewu Pak Arifin. Nah, ini anak-anak muda ini sok aneh-aneh ya Pak. Saya ngomong anak-anak muda ini aneh-aneh. Saya pengen tahu bagaimana tanggapan dari Kementerian Agama Kanwil Jawa Tengah ini terkait dengan ide ini Pak. Ide tentang adanya virtual wedding. Oh nah nikahan kok aneh-aneh weh dadak di virtual. Bagaimana secara pandangan Kementerian Agama? Ya, jadi terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih tentunya karena ini kegiatan inovasi yang luar biasa. Kalau tadi ada yang surut-surut, jadi artinya kegiatan di perhotelan surut, juga wedding juga surut. Tetapi sekali lagi masyarakat ini tidak menyurutkan niat mereka untuk menikah. Artinya apa? Kalau kita bicara di Jawa Tengah, ini tetap jalan. Jadi layanan publik khusus kaitannya dengan nikah ini jalan terus Mas. Selama 3 bulan ini Iya. jalan tetap nikah? Jalan, tetap jalan. Mereka Jadi yang pelaksanaan datang kegiatan cukup syarat rukunnya saja, 4 orang gitu enggak ya? Iya. Atau bagaimana Pak? Di Jawa Kan- Tengah ini selama 3 bulan COVID, Betul. pandemi COVID ini, Iya.
Ada berapa tetap jalannya Pak? Jumlah Jadi yang menikah. ini saya secara umum aja, di Jawa Tengah ini kan ada 582 KUA kecamatan ya, yang ada di 35 kabupaten kota. Saya pakai rata-rata aja, rata-rata 1 tahun itu 300.000. Nah, kalau kita misalkan di Semarang, kita bicara dari Semarang, Semarang ini 1 tahun rata-rata sekitar 16.000. 16.000 untuk di kota Semarang ini. Nah ini tetap jalan, jadi kaitannya dengan walaupun ini corona tetap jalan, tidak ada masalah. Kan aturan pemerintah. Betul, jadi kita memperlakukan untuk social distancing tetap. Jadi pelaksanaan kehendak nikah, kemarin bahkan di Jawa Tengah, ini sesuai dengan surat edaran dirjen itu kan mereka sesuai kantor. Tapi saya memberikan kebijakan bahwa silakanlah, jadi misalkan di luar kantor juga boleh, yang penting menggunakan protokol kesehatan. Tidak lebih dari 10 orang waktu itu. Jadi tetap jalan. Saya merasakan betul Pak. Kebetulan saya selama 3 bulan ini saya menikahkan ponakan saya 2. Gitu ya. Luar biasa. Tapi sejauh pemerintah sudah memberikan panduan bahwa menikah itu juga termasuk sunnah Rasul gitu yang harus disegerakan, tidak boleh ditahan. Saya pikir pemerintahan melalui Kementerian Agama sudah mempunyai juklak ya Pak. Betul. Nah terkait dengan virtual nih Pak. Tadi Bapak sedikit memberikan angin segar nih buat anak-anak muda ini. Boleh juga inovasi. Jadi kaitannya dengan virtual ini makanya saya terima kasih. Artinya pelaksanaan kehendak nikah tetap jalan, tidak ada masalah ya. Ketika orang itu ingin memberitahukan kepada kawan, teman dan juga masyarakat, ini loh saya sudah menikah. Karena itu kan substansinya di situ. Dan itu memang disunahkan oleh Rasulullah kan gitu. Untuk memberitahu. Karena orang yang memberitahukan ini saya pastikan mereka pasti nikahnya tercatat. Tidak ada orang yang tidak tercatat, tidak berani loh. Kameramen langsung pada begini. Karena Bapak sudah... Saya pastikan nikahnya tercatat di KUA, dia baru berani dia pakai wedding. Betul. Berarti yang ngumpet-ngumpet banyak ya. Iya, tidak berani pakai wedding loh. Tapi Pak Arifin mungkin Pak Arif juga harus tahu apa yang teman-teman konsepkan ini apakah sejalan dengan syariat. Adakah nanti yang melanggar? Nah ini saya harus mendetailkan dulu nih Mas Aris. Mas Aris terkait dengan virtual wedding ini, bagaimana sih teknisnya? Yang pertama teknisnya, kemudian apa sih yang dilakukan pada saat virtual wedding sehingga dari Kementerian Agama juga menyatakan oh ini sah, halal, bahkan tak promosi kayak gitu ya. Iya. Sehingga masyarakat ini yang melihat siaran ini juga semakin mantap. Oke, kalau perlu minggu depan tak nikah dengan virtual wedding. Gitu. Jadi virtual wedding kalau mau didefinisikan dengan mudah adalah siaran langsung akad nikah. Oke. Itu paling gampang. Prosesi akad nikah kita siaran langsungkan dengan cara standar broadcasting TV. Jadi kalau pengantin zaman dulu itu pengen nikah kayak putra dan putri raja, hari ini milenial banget Mas. Esensi menikah itu sejak zaman Rasul sampai hari ini sama. Tapi cara, tren, ya, warna itu bergeser terus. Sebagaimana dulu kita belum ada HP BlackBerry, sekarang pakai BlackBerry lagi udah pada males. Nah, ya kan begitu. Berubah. Jadi sebenarnya virtual wedding ini menjadi alternatif. Di tengah kondisi masyarakat, apalagi kalau kita ngomong nikah, itu kan yang nikah milenial Mas. Yang umurnya pada umumnya 25 tahun ke bawah. Berarti kita mikir dong di tim-tim kreatif ini. Berarti sebenarnya kita yang kita layani itu milenial. Cara-cara milenial itu udah berbeda jauh dengan saya. Saya udah kolonial nih Mas. Bayar wis ngene tok, saya nggak bawa cash, sudah bayar. Terus mereka tiktokan, mereka nggak malu di depan kamera. Jadi saya pikir ketika kita di ide ini di test the water istilahnya. Saya kebetulan ada kedai kopi Mas, jadi banyak mahasiswa datang ke tempat kami. Begitu datang saya tes, Mas aku punya konsep virtual wedding. Maksudnya piye Mas? Tak jelasin, ini live streaming pernikahan, hanya butuh waktu 1 jam ya. Kamu serasa kayak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Karena sebelum masuk ada host dulu rame gitu ya. Begitu masuk ke acara prosesinya tetap serius gitu loh. Tapi yang menjadi catatan saya sebenarnya 3 Mas. Sudut pandang orang nikah menurut saya yang pertama, tadi kalau masalah tadi, secara agama dan secara negara sudah beres. Ini yang hilang di masa pandemi ini yang hilang adalah kebutuhan psikologis dari yang pertama, pengantinnya.
si milenial ini. Iya, Dia nggak bisa ngeksis mas. Iya. Wong makan bakso aja di shoot, di foto dulu, upload dulu. Perkara baksonya tumpah nggak masalah kok. Yang penting upload dulu. Ini perilaku yang merata mas. Iya. Artinya begini, semakin muda si anak ini perilakunya semakin milenial, bener ya? Artinya semakin ke depan, contoh, kalau misalnya orang nikah 22 tahun, berarti yang akan nikah 5 tahun lagi sekarang usianya berapa mas? Iya. Bener ya, masuk akal ya? Betul. Maka masalah cara, tren bisa kita buat menyesuaikan kebutuhan psikologis. Kebutuhan Iya. psikologis milenial sederhana, eksis, dah, narsis. Nah yang kedua, kebutuhan orang tua. Oke. Kita harus perhatikan nih, orang Saya tua- barusan mau menanya itu. Apa? Ada nggak mas dari yang sudah pesan ataupun Iya. membuat konsep virtual wedding ini? Iya pengantinnya sih senang eksis. Iya. Tapi yang diundang itu kan orang tuanya gitu. Nah, Bagaimana itu menjembatani orang tua ya? iya. Jadi pertanyaannya adalah kayak orang-orang sekarang itu user friendly enggak? Ini gampang dipakai enggak? Jangan-jangan ribet. Jangan-jangan pakai password dulu. No. Orang tua hari ini sudah punya grup WA semua, asal punya smartphone. Ya, orang tua kita punya reuni anak SD, reuni anak TK, reuni SMP. Jadi reuni TK sampai kuliah ada semua. Apa isinya? Share video, share link YouTube. Bener? Beliau-beliau sudah klik langsung nonton YouTube. Virtual wedding kayak gitu. Undangannya dikirimkan via WA dengan desain milenial tentu saja. Saksikan siaran langsung pernikahan Mas Ando. Ya. Misal ya. Itu sudah mulai dari awal ya. Jadi Yes. teman-teman di Mas Aris dan tim ini juga sudah memikirkan dari mulai undangannya. Undangan Bagaimana sampai teknik closing. undangannya, Betul. kemudian menceritakan tentang acara. Iya. Nah tapi kan orang kalau berpikir digital, berpikir streaming itu mahal mas. Iya. Bener nggak gitu? Itu Mahal nggak sih itu? itu fitnah Mas. Oh itu. Tanya kalau itu tanya sama Mas Ando. Tanya sama Ando. Sebentar, Mas Ando habis merit memangnya. Enggak. Maksudnya paketan UTC Oh, yang iya, kita iya. berikan ke masyarakat itu kan Nah, sudah luar biasa. Iya, karena perlu diedukasi masyarakat. Iya. Bicara digital dikiranya mahal. Satu itu, kedua, Iya. pernah nggak kepikiran kan jadi membebanin si tamu undangan harus pakai kuota. Sekarang pilih mana? Anda kondangan ke Jakarta naik pesawat PP Oke. sama kuota. Bapak milih mana Pak? Ketawa berarti iya, ya kan? Tetap murah ini Mas, Iya, tetap iya. murah ini. Sorry, yang terakhir saya lanjutkan, sudut pandang Oke, tamu undangan. Oke. Di masa sekarang tamu undangan, kalaupun ada undangan, bingung Mas, mau nggak datang nggak enak, nggak datang. Tapi kalau datang pandemi, serba salah. Iya. Ini kan kegelisahan juga. Kalau beliau di rumah rebahan saja sambil nonton siaran langsung YouTube pernikahan Ya. sahabatnya di kantor, ini mudah sekali. Baik. Dan waktunya cuma 1 jam. Oke. Yang paling hot adalah nikah nggak harus, karena ini konsepnya bukan ngundang orang ke sini, tapi biarkan tamu-tamu undangan tetap di rumah, iya kan? Berarti nikah bisa everyday, Ya. bisa Every time nanti juga. UTC hotel gini. Malam juga oke, hari pagi oke, iya, subuh hari juga Senin oke. jam 7 siapa, jam 8 siapa. Karena Oke cuma Mas 1 Aris, jam. jangan dibocorin dulu ya. Seneng nih Mas Ando, seneng nih. Mas Ando, kemudian Pak Arifin nanti kita akan tanya-tanya lagi tentang Yes. bagaimana sih esensi dari virtual wedding ini secara silaturahimnya. Apakah dapat dari sisi agama, kemudian dari sisi Mas Ando siap-siap saya akan tanya berapa sih paketannya gitu ya. Baik, pemirsa yang baru saja gabung, Anda sekarang lagi bergabung di acara UTC Virtual Wedding Expo 2020. Kita akan bahas lagi kupas tuntas bagaimana Virtual Wedding Expo yang ditawarkan oleh teman-teman. Tentu saja setelah tampilan dari 99 Music Station. Selamat mendengarkan. Do you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when I get high.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you, I'll wait. Ooh, lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in everywhere. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. So I'm sailing through the sea to an island where we meet. Hear the music, feel the air, put a flower in your hair. Through the breezes, through the days, most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in everywhere. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam UTC Virtual Wedding Expo 2020. Kita masih membahas tentang virtual wedding yang sekarang menjadi salah satu konsep kekinian di saat wabah COVID-19 dan menuju Indonesia new normal tentu saja. Saya kembali ke Mas Ando. Mas Ando, tadi sudah, Ya. masyarakat ini banyak bertanya-tanya. Kalau bicara digital, bicara streaming, bicara broadcasting itu kayaknya kan mahal banget Mas. Nah, yang ditawarkan UTC Hotel Semarang itu seperti apa Mas? Mungkin harganya, kemudian fasilitas apa yang diberikan terkait dengan konsep tadi, konsep virtual wedding. Oke, betul. Mungkin banyak sebagian masyarakat masih menganggap bahwa ini mahal. Virtual wedding ya, berarti butuh jaringan internet yang cepat, butuh peralatan teknologi yang terkini. Mungkin itu 10 tahun lalu betul mahal ya, tapi untuk saat ini memang semakin teknologi semakin canggih, semakin terjangkau secara biaya. Kami mencoba untuk berkolaborasi dengan vendor-vendor pernikahan Semarang, termasuk dengan Mas Aris, mencoba untuk membuat paket UTC virtual wedding. Nah, Mulai dari berapa tuh Mas paketnya? cukup sangat terjangkau, start from 25 juta. 25 juta? Betul. Sudah dapat apa aja tuh? Itu sudah dapat streaming sistemnya, Oke. ya, termasuk lighting, Oke. termasuk multimedia sistemnya, kemudian sudah ada MC, sudah Oke. termasuk wedding studionya, Oh iya? studio weddingnya, kemudian sudah termasuk foto video, dokumentasi, sudah cukup komplit. Dan itu untuk package berapa orang sih? Bicara package karena mungkin orang yang hadir kan juga satu dibatasin. Betul. Kedua juga mereka harus memikirkan F&B-nya nih mereka gitu. Betul. Berapa orang tuh kira-kira paket untuk Ya, segitu? jadi untuk sementara ini memang berhubung masih situasi corona ya, kami sesuai dengan protokol COVID-19, kami Oke. membatasi Oke. sesuai peraturan pemerintah maksimal 20 orang. Maksimal 20 orang. Betul. Jadi memang sangat murah ya.
25 juta untuk 20 Cukup orang. terjangkau, Kita kan iya. ngomongnya gitu. Jadi artis sehari loh Mas. Saya mau ngomong teknologi artisnya nanti saya mau kulik nih. Saya penasaran jadi artis sehari. Saya karena ngomong-ngomong kita sama artis. Artis Semarang dia. Enggak. Basicnya 25. Artinya berarti ada nilai yang lebih dari itu Betul. ditawarkan. Jadi nanti disesuaikan dengan by request ya, by Oke, klien. Klien oke. menginginkan konsep wedding yang seperti apa, mungkin backgroundnya, dekorasinya yang lebih mewah. Oke. Kami bisa nanti Oke. upgrade sistemnya. Ya. Ya. Artinya memang pertama basic aja dulu lah 25 sekian dapatnya ABCDFG. Kemudian kalau Mas aku sekali lagi dong mau bulan madu di hotelnya misalnya gitu ya. Honeymoon bisa banget. Kirain 25 itu udah dapat kamar juga Mas. Belum ya? Bisa. Satu kamar bisa. Katanya asyem Mas Faisal juga. Saya ke Pak Arifin lagi. Pak Arifin, ini kan luar biasa nih. Ada satu bisnis yang kekinian. Masyarakat bisa tetap melaksanakan ibadah pernikahan, bisa menjalankan aturan pemerintah, jaga jarak dan sebagainya. Esensi silaturahimnya dapat gak sih Pak dari sisi agama Pak? Jadi sebelumnya begini, ketika kita cerita tentang wedding ya Mas, sebetulnya ini kan terpisah dengan akdu nikah. Nah ini, tetapi wedding ini kalau di dalam Islam itu disebut walimatul ursi ya. Kalau kita misalkan disebut dengan pesta pernikahan, dan itu ketika kita runut di dalam satu hadis, maka ini adalah merupakan sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah ketika menikahkan putranya juga selalu walimahan gitu. Karena fungsi dari walimah sebenarnya iklan itu Pak ya, menyampaikan Betul, itu jadi tadi. tadi yang saya sampaikan, jadi fungsi dari walimatul ursi ini kan menyampaikan, mengabarkan kepada saudara, handetaulan tetangga dan juga masyarakat, ini loh saya menikahkan anak saya, sehingga tidak terjadi fitnah kan gitu. Kalau sudah diumumkan kan tidak terjadi fitnah. Oh ini tahu-tahu sudah membawa istri, tahu-tahu kok dengan suami, dengan laki-laki lain misalkan, itu kan tidak terjadi fitnah kan gitu. Ini yang kaitannya dengan weddingnya ini. Nah, tentang fenomena ini tadi saya sampaikan, ini memang betul-betul saya apresiasi. Jadi apresiasi kegiatan ini. Di samping juga nanti ini merupakan sunnah untuk mempublikasikan kepada masyarakat dan juga sangat efisien, efektif juga dengan kegiatan ini, juga inovasi yang luar biasa dari teman-teman ini. Oleh karenanya kami yang berada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah nanti akan kita coba ini Pak. Jadi sampaikan juga kepada teman-teman, silakan Pak. Jadi seandainya nanti misalkan khususnya yang ada di Jawa Tengah ini ya. Siap-siap juga ya Mas Aris diundang ya. Iya Mas, jadi ini konsep baru betul. Iya. Betul. Karena memang itu juga amanat dari masyarakat kepada kementerian bagaimana masyarakat tetap tenang tentu saja Pak ya. Iya. Tetap menjalankan. Dan satu lagi buat masyarakat nih bahwa ini tuh bukan prosesi rukun yang akan divirtualkan, Iya. tapi walimatul urusnya Walimatul yang ursinya, divirtualkan. iya, betul. Nah, saya ke Mas Aris lagi Pak. Mas Aris, Iya. tadi ente udah nantangin masyarakat nih, hati-hati ya. Hati-hati. Jadi artis sehari, atau bahkan bisa kayak di Hollywood, Iya dong. bisa kayak Gigi, semua orang nonton dan sebagainya. Yes. Nah, sampai sejauh mana Mas opsi-opsi yang ditawarin ke calon pengantin di milenial? Apakah bisa, Mas aku pengen multimedianya aku berada di tengah laut. Waduh. Ya gitu ya, tengah laut dan sebagainya. Saya pertanyaannya adalah prosesnya mau berapa lama? Kemudian apakah ada konsep GR dan sebagainya? Kan akhirnya ketemu Yes. fisik lagi, tidak social distancing lagi. Atau seperti apa Mas konsep? Jadi yang saya maksud jadi artis sehari begini, karena pendekatan saya psikologis ya, kebutuhan tadi yang 3 udah saya jelaskan, sudut pandang pengantinnya, sudut pandang negara, sudut pandang orang tua, negara, dan tamu undangan. Klop semua, gak ada masalah. Semuanya terpenuhi. Nah sekarang ngomongin tren. Ini kan aku bahas tren nih sekarang. Nikah sudah berapa lama ya gitu-gitu aja. Iya kan? Bukan berarti itu jelek, bukan. Tapi kan kita butuh inovasi. Orang semakin efisien. Orang semakin efektif ngapa-ngapainnya. Orang dulu mana ada Gojek. Mana ada makanan datang ke rumah. Enggak ada. Hari ini cuma 0, makanan datang ke rumah. Beli tiket, tutut, gitu. Nah sama, sekarang menghadiri pernikahan juga cukup begini saja. Esensinya tetap dapat, ini cuma cara, tren, ya.
Itu saya pikir sah-sah saja dan ini kami menawarkan konsep baru. Kalau ini klik ini oke, wow, kami juga bahagia Mas, seneng gitu. Kembali ke masalah artis. Sekarang ya, mungkin Raffi Ahmad itu nikah berapa tahun yang lalu ya. Kita ingat Anang Ashanti nikah deh. Se-Indonesia nonton Mas. Iya kan? Raffi Ahmad, Nagita Slavina, itu berhari-hari kayaknya malah. Waktu itu masih mahal ya? Mahal banget waktu itu. Dan itu wow gitu. Nah, Live berjam-jam bisa 8-10 miliar itu Mas. ngeri banget itu. Nah, sekarang anak-anak milenial itu kepengen kayak dia. Jadi apa ya, modelingnya tuh ke artis gitu. Nah, untuk pernikahan bolehlah jadi artis sehari, pakai host, ada hiburan, ya kan, ditonton sama teman-temannya, keluarga yang jauh juga bisa nonton. Dan jangan salah, ini akan tetap tersimpan di YouTube dan bisa ditonton terus. Bertambah banyak, bisa jadi gara-gara nikah jadi artis loh, karena konsepnya bagus. Nah, pengembangan dari konsep ini adalah custom banget. Ini yang kenapa dibuat UTC Virtual Wedding Expo ini, karena terus terang Mas, kami kesulitan menjelaskan ini ke masyarakat. Selalu takon, piye toh Mas, piye? Lah kan piye? Terus aku tapi ngomong Mas Aris jangan bilang juga, yus kau nikah saya gitu kan, jangan juga. Makanya Mas Ando yuk kita segera bikin expo. Sehingga nanti kalau ada yang nanya Mas Ando, gimana sih Mas? Udah Bapak, udah Ibu nih tonton loh. Behind the scene-nya seperti ini. Tuh kan, social distancing kan, studionya kayak gini loh Bu. Oke, jadi selain dengan konsep talk show ini, masyarakat juga sudah digambarkan dengan bagaimana ya? Betul. Mulai dari tadi konsep undangannya. Undangannya, prosesnya. Tadi kalau pertanyaannya ada GR, kita ada GR, tapi itu menjelang saja sudah cukup. Karena beliau sudah bisa yang namanya akad nikah kan begitu aja, duduk jalan. Kita juga ada wedding organizer yang mengarahkan, jadi nggak terlalu sulit gitu. Nah masalah tempat Mas, Iya. mungkin si pengantin pengen Mas aku tempatnya di rumah aja dong, tapi seperti itu atau bagaimana? Iya. Apa yang direkomendasikan? Satu terkait dengan mungkin tampilan gitu ya. Kemudian yang kedua tentang sistem. Ini masyarakat juga harus tahu bahwa kemudian ketika bilang virtual dikiranya, Mas aku tak ning kamar we, kamarku disulap po gitu kan. Gitu kan harus tahu nih bagaimana tentang tempat dan sebagainya. Prinsipnya sekarang semua portable. Iya. Kalau ini sekarang kita di UTC karena memang programnya ini. Tapi kalau masyarakat meminta di rumah karena suatu keadaan, teman-teman siap melayani. Iya kan? Cuman paling enggak tawaran yang kami berikan di UTC Virtual Wedding Expo ini, tempat paling ideal ya di sini ini. Kami juga sudah survei ke beberapa hotel, gitu kan, sing paling nyaman, adem, nggone ombo gitu kan. Terus pokoknya keren, dan yang paling penting ini terjangkau. Nanti saya tanya Mas Ando. Mas Ando. Pokoknya langsung pesen aja nih ya, komen di bawah langsung pesan-pesan gitu. Iya. Mas Ando ini ngomongin hotel nih, ngomongin hotel. Hotel virtual wedding gitu ya, gitu. Virtual wedding hotel. Yang harus diamankan dari sisi kenyamanan penyelenggaraan apa Mas? Kan gini, engkau kayak lagi live kemudian nge-lag dan sebagainya. Apa yang harus diamankan dari sisi teman-teman UTC Hotel Semarang ini untuk memberikan value edit kepada pengantin yang akan melaksanakan virtual wedding di UTC ini? Oke, ya. Jadi jelas untuk virtual wedding, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pertama yang dibutuhkan adalah jaringan internet yang cukup bagus ya. Bagus di sini artinya cepat dan stabil. Jadi kami ini stabil ya? Ya, ini seperti yang sekarang ini kita live. Iya tadi. Insya Allah soalnya kita di atas bukit loh ini. Ya. Bisa naik tadi parkir gini-gini. Ya, di sini cukup stabil ya insya Allah. Tapi kami juga menjual dengan harga yang terjangkau tentunya, tidak mahal. Itu yang pertama, jadi jaringan internet harus diamankan ya, betul ya Mas Aris. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan protokol COVID. Kita tidak mau kita lagi event tiba-tiba ada yang datang, ada yang lapor. Tapi sudah dapat izinnya belum Mas mendapatkan ini? Ini ngomong-ngomong Alhamdulillah sudah. Dari pemerintah, dari Pemkot, dari gugus tugas itu? Ya, jelas izin juga pasti ya, prioritas. Kemudian peralatan-peralatan hand sanitizer, face shield ya, sarung tangan, masker semua kami persiapkan. Kemudian memang sangat yang siap penting sekali untuk melaksanakan virtual wedding di UTC ini ya. Betul, yang penting juga adalah hotel ini harus higienis, harus bersih, kamarnya bersih, kamar mandinya bersih, ya, kemudian sabun semua.
tisu tidak boleh terlalu lama, harus diganti, di refill. Betul, jadi tidak perlu khawatir buat para pengunjung customer bisa datang ke UTC Hotel untuk menyelenggarakan UTC wedding, virtual wedding di sini. Ya. Ya. Saya ke Pak Arifin lagi, Pak Arifin. Mungkin nggak dari Kementerian Agama Kanwil Jawa Tengah ini kemudian, tak nih tempat web ya. Mungkin nggak mengadakan sendiri gitu dan sebagainya. Karena kaitannya juga dengan teman-teman hotel juga harus tetap survive. Bagaimana dukungan Kementerian Jadi Kanwil untuk pertama pelaksanaan gini Mas, virtual wedding ini? tadi kan kaitannya dengan sisi silaturahmi tadi. Jadi kalau virtual wedding ini sebetulnya ya sesuai juga. Misalkan kita mengambil satu hadis misalkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Jadi kita untuk bersilaturahmi ya kita. Ini kan sudah juga dilakukan kemarin ketika Ramadan, ketika 1 Syawal. Nah, ini kan juga halal bihalal, itu kan banyak teman-teman menggunakan Zoom meeting, menggunakan itu kan sama sebetulnya, hanya sama. Tadi juga Mas Andu sudah menyampaikan, oh ini lebih murah ya, artinya lebih murah. Oleh karenanya saya meyakini, hanya meyakini aja, ketika nanti kita sudah show seperti ini, misalkan nanti mungkin juga sudah banyak orang yang menonton, ini mungkin tidak hanya musim pandemi Mas. Di luar pandemi pun juga nanti orang juga akan mencari solusi juga, akan mencari solusi. Mungkin tadi karena lebih murah tadi ya, lebih murah dan juga substansinya kena. Justru orang lebih banyak yang mendengar, orang yang melihat dan lebih efektif, sekali lagi lebih efektif. Karena dia tidak usah datang, mereka cukup melihat undangan pakai WA. Cuman satu sisi juga iya banyak yang dirugikan yang biasa membuat undangan tidak bisa membuat undangan kan itu. Nanti diajak Pak. Oh gitu ya, oh gitu ya. Yang awalnya printed jadi kemudian diajakin digital. Inovasi. Tapi saya meyakini. Tapi optimis ya Pak, iya, bahwa ini adalah salah optimis. satu Iya. metode yang mungkin long lastingnya akan terus dipakai, ada COVID, tidak ada COVID, ini akan dipakai. Karena memang iya, efektif. itu mungkin tadi kan saya sampaikan. Kemungkinan ini ketika nanti sudah banyak orang yang tahu, pasti nanti akan banyak orang yang meniru. Nah, meniru, tidak hanya pada musim COVID ya, pandemi enggak. Tapi mungkin di luar itu juga banyak. Karena ketika orang sudah bersyukur, dia akan berpikir, saya harus begini kan dia berpikir dia. Yang penting saya bisa bersyukur, sudah bisa menyampaikan kepada khayallah, oh ini anak saya sudah berhasil, ini anak saya sudah menikah, sudah luar biasa gitu Mas. Tapi memang ini buat Mas Aris dulu, Mas Aris. Iya. Adakah cara yang efektif yang ditawarkan supaya mereka yang hadir, misalnya taruhlah live ini live ya, live di Ini YouTube live, ya, YouTube, atau ya. ada opsi lain supaya mereka bisa berinteraksi. Baik, jadi gini, setelah prosesi yang resmi tadi, akad nikah itu selesai, nanti ada foto-foto ya, dan disaksikan oleh yang nonton di YouTube itu. Setelah itu ada sesi, kalau bahasa saya ramah pemberian ucapan selamat. Nah ini pakai telekonferensi. Sehingga misalnya di ruangan ini di situ kan ada videotron ya. Nanti dari tim kami menyiapkan beliau-beliau yang akan memberikan ucapan selamat. Contoh, misalnya MC-nya ngomong begini, baiklah demikian tadi seluruh rangkaian acara dan alhamdulillah sudah sah, kita doakan bersama. Dan senang sekali sudah hadir bersama kita pagi hari ini, keluarga dari Palembang, selamat pagi. Jadi mereka pun tetap bisa berinteraksi kan maksudnya? Oh iya. Itu yang paling penting, jadi kekhawatiran bahwa aku mau kalau ada virtual berarti nanti pengantinnya nggak tahu kalau aku datang. Nah, keluarganya nggak tahu kalau aku datang. Oh pasti tahu, karena kita pakai telekonferensi. Kita siapkan telekonferensi itu dan kebutuhan tamu VIP yang kemarin di pernikahan seperti biasanya, kita ganti menjadi kesempatan untuk memberikan ucapan selamat yang diprioritaskan. Misalnya Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan saya pikir ini juga tidak akan memperlihatkan beliau-beliau karena beliau cukup di rumah. Halo selamat ya, saya doakan. Semenit doang. Efisien sekali, efektif sekali. Namanya tetap di list dulu kan, tetap siapa saja yang harus dihubungi tetap untuk di briefing dulu oleh tim kami, tapi secara teknikal aman. Kemudian secara ngomongin efektif, efisien, jauh lebih efektif dan efisien tanpa meninggalkan esensi loh Mas. Gitu. Itu yang paling penting. Pokoknya jadi jos. silaturahimnya tetap jalan. Silaturahim jalan itu adalah ada dua arah. Ada aksi,
ada reaksi gitu ya. Yes, yes. Jadi jangan sampai mereka juga di rumah hanya bisa nonton doang nih, padahal pengen ucapan. Nah untuk ketiga-tiganya ini pertanyaan sedikit, sedikit celotehan iseng tadi ya. Tapi ini penting, bahwa biasanya di masyarakat kita, ya Nuwun Sewu nih ya, udah menjadi adat kebiasaan, ada semacam tali asih gitu ya. Masyarakat kepada atau yang hadir, yang undang kepada si pemilik atau yang mengundang. Biasanya kan ngamplopin lah bahasa terangnya. Nah dengan fenomena seperti ini, kira-kira dari Mas Aris nanti akan jawab secara sistemnya bagaimana, dari hotel bagaimana memfasilitasinya, dan dari sisi agama bagaimana Pak untuk menjawab ternyata, loh masa disiapin barcode dan sebagainya. Monggo Mas Aris dulu nih, dari Mas Aris kemudian dari pihak hotel dan dari Kementerian Agama. Baik, yang pertama kalau urusan tadi kotak pundi ya, kalau biasa kita sebut kotak pundi itu memang keluarga juga beda-beda Mas. Ada yang memang beliau menyelenggarakan, kemudian aku enggak nerima sumbangan, ada. Kemudian ada yang umumnya lazimnya pakai. Nah di virtual wedding kami juga memfasilitasi, kami tawarkan dulu mau pakai atau tidak. Itu yang pertama mohon izin dulu. Kalau kemudian beliau berkenan, kami sudah siapkan sistemnya. Dan hari ini kan cuma kolaborasi Mas, nggak harus bikin baru. Banyak aplikasi-aplikasi pihak-pihak yang sudah sangat profesional untuk ngurusin begitu. Tapi intinya siaplah, tren terus berkembang ya, sebagaimana dulu belum ada OVO dan teman-temannya sekarang sudah ada. Saya pikir tren kotak pundi itu juga akan ngikutin si milenial ini nanti. Karena kaitannya dengan perasaan tadi. Jadi kita buat virtual wedding untuk mengerti perasaan kalian wahai milenial. Kira-kira begitu Mas ya. Enggak, karena kalau tidak disampaikan di Iya. mungkin si anak-anak milenial udah nggak mikir begitu, tapi kan biasanya orang tua. Betul. Apalagi bagi mungkin orang tua pihak mempelai wanita ya misalnya. Nah, karena hal ini sedikit tabu kalau diungkapkan, tapi kalau nggak diungkapkan juga tanda kutip memang butuh gitu, karena memang ini menjadi salah satu adat kebiasaan orang datang, ucapan terima kasih, memberikan bantuan dan sebagainya. Tetapi dari sistem, secara sistem oke ya, bahwa akan misalnya mungkin ada tampilan QR code di pojok Bisa jadi. layar dan sebagainya. Tapi saya mau cerita untuk klien saya di bulan ini begini. Jadi karena virtual wedding, beliau ngirim hampers. Ya, hampers kepada saudara-saudara sekitar 200 pack kita fasilitasi untuk pengiriman. Oke. Nah, kemudian saya nanya, Bu, kalau misalnya tim kami pas ngirimin gitu ya, beliau menerima kemudian nitip amplop itu gimana kan? Iya kan kira-kira begitu ya Pak ya? Secara rasa ya, secara rasa ya. Teman-teman ini, teman-teman pelaksana nih, tak kantongnya gitu ya. Saya kan minta izin tadi, oh iya Mas Aris, Ibu tidak mengharapkan itu, tapi kalau kemudian beliau menitipkan ya mohon diterima sebagai wujud penghargaan. Oh baik Bu, artinya ini sangat-sangat private menurut saya. Tapi kalau butuh bantuan kita akan fasilitasi. Gitu sih. Nah Mas Ando, ini kaitannya dengan tadi kok menarik ya, mengirim hampers gitu ya. Yes. Tentu dari kalau sudah berkolaborasi Mas Aris dan tim dan sebagainya sudah menjadi tanggung jawab hotel. Teknis pengiriman saya pikir bisa kolaborasi. Mungkin nggak ada ide kemudian drive-thru. Saya tadi kepikiran virtual wedding tapi yang hadirnya drive-thru kan nggak kumpul juga tuh. Di depan pengantinnya gitu nggak harus salaman tapi dada-dada lewat. Saya pertanyaannya tadi, kalau drive-thru berarti kan bisa ada hampersnya juga ambil sendiri gitu. Kemudian kalaupun ada F&B yang disiapkan ya kotak snacknya diambil gitu dan sebagainya. Berarti drive-thru kayak di McD ya, KFC belum pernah kepikiran kan nih. Langsung datang di depan pengantin, kasih amplop, terus pulangnya ngambil souvenir ya. Mungkin nggak tuh, itu kan sama juga tuh. Oke. Makasih ya Mas, idenya Mas itu ya. Idenya menarik. Nanti IO-nya Mas AF aja. Kalau aku kan virtual wedding. Nanti virtual weddingnya tergeser dong. Enggak, artinya memang masyarakat kita ini sekali lagi hanya pada umumnya pengen dimanja. Yes. Tidak melanggar hukum, dimanja, murah. Nah, kan gitu. Ya. Tapi teman-teman tadi sudah terjawab, Mas Aris sudah ready dengan apapun masyarakat yang pengen. Kemudian dari pihak hotel juga saya pikir no issue kan, mengirim hampers ataupun menanti konsepnya drive-thru, F&B-nya tetap steril dan sebagainya. Itu yang perlu disampaikan Mas. Biar masyarakat tenang nih kalau ngadain virtual wedding di UTC. Ya. Betul, jadi pada intinya kami UTC Hotel siap untuk memfasilitasi
customer, klien request seperti apa, insya Allah kami siap memfasilitasi dan berkolaborasi tentunya, berkolaborasi dengan teman-teman vendor wedding Semarang. Misal tadi butuh hampers ya, butuh hampers dengan rekanan siapapun gitu kami siap. Terus untuk pengantaran ke rumah ya, yang penting ada listnya dulu nih. Ada 100 pengantaran, dialamatkan kemana saja. Kami siap, intinya kami siap. Itu yang paling penting, jadi masyarakat nyaman bahwa pokoknya pasrah bongkoan nah gitu ya. Kalau pasrah Betul. bongkoan, what the meaning pasrah bongkoan? Ya, all in Sudah one. pasrahin ke all in dah, ke IO dan teman-teman WO dan juga dari pihak Betul. hotel. Ke Pak Arifin lagi, Pak Arifin Nun Sewu. Terkait dengan konsep tadi yang QR Code dan sebagainya, dari Kementerian Agama memandangnya seperti apa Pak? Jadi terima kasih Mas AF tadi ya. Kalau kita bicara tentang, tadi disinggung kaitannya dengan adat kebiasaan itu menjadi hukum kan gitu, kira-kira seperti itu ya. Ketika orang itu mendapatkan biasanya kalau undangan wedding itu kan di situ mohon doa restu kan gitu. Tetapi di balik itu kan tidak bisa dipungkiri secara umum, jadi kebiasaannya seperti itu. Pertama tadi Mas Haris sudah nyampaikan ada beberapa pesan itu, memang mereka sudah sudah berniat untuk bersyukur. Karena kalau kita kembali kepada ini walimatul urus itu kan bisa diartikan memang jamuan makan, Pak. Jamuan makan, artinya mereka yang bersyukur memberikan jamuan, sehingga tidak berharap itu. Tetapi kaitannya kalau kita tarik kembali kaitannya dengan hukum kebiasaan, maka kita tarik kepada sedekah aja, kaitannya dengan sedekah. Kalau zakat kan jelas itu tidak boleh misalkan. Kalau misalkan dia seorang muzaki, orang wajib zakat kan tidak boleh menjadi mustahik. Kaitannya dengan sedekah, kalau kita konsep sedekah itu bisa. Karena sedekah itu baik orang yang miskin, orang yang kaya bisa diberikan sedekah. Ya. Itu bisa Mas, jadi tidak ada masalah. Nanti kategorinya hibah atau apa gitu. Bisa katakan jika bisa misalkan hibah juga bisa pemberian. Baik Pak Arifin, mungkin bisa disampaikan sesuatu yang penting kepada masyarakat terkait dengan program ini Pak. Tentang virtual wedding ini supaya masyarakat di Jawa Tengah khususnya bisa mengapresiasi atau bahkan bisa mempelajari. Silakan Pak Arifin. Jadi terima kasih kepada misalkan pemirsa yang sedang punya hajat itu tentunya sudah akan berpikir untuk saat ini berpikir. Saya akan melakukan misalkan dia resepsi dengan secara normatif yang dilakukan atau kami harus memilih virtual wedding ini. Tentunya kalau di masa pandemi orang pasti akan berpikir sehingga hajat saya yang sudah kami rencanakan tetap akan bisa terlaksana dengan baik. Dengan demikian maka ini adalah solusi yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu tentunya yang punya hajat untuk di saat-saat ini. Apalagi nanti sebentar lagi. Ini kan Dzulhijjah ya. Iya. Jadi musim haji pemerintah sudah membatalkan untuk berangkat tahun 2021. Pas ya Pak ya. Maka ini musim Dzulhijjah nikah, ini. musim kawin. Betul. Baik, terima kasih Pak Arifin. Mas Haris mungkin ada satu pernyataan sebagai closing statement kepada masyarakat supaya tentang virtual wedding ini silakan. Baik, kami berharap dan sangat bersemangat untuk selalu memanjakan kalian milenial Bapak Ibu menikah tanpa kehilangan esensi, tetap bahagia, tetap bersilaturahim, tetap sah menurut agama, tetap sah menurut pemerintahan, dan juga tidak melanggar kode etik. Dan ke depan harapan kami virtual wedding ini terus berkembang karena kayak tren tadi. Besok harapan kami juga situasi akan kembali normal. Tapi artis itu biasanya di depan kamera Mas. Jadi kalau pengen jadi artis, live streaming pernikahan Anda. Kami siap memanjakan Anda. Saya suka ya dengan Mas Haris selalu memanjakan bahwa lu jadi artis lu. Baik, terima kasih. Sekarang kita dari Mas Ando, closing statement-nya seperti apa Mas untuk masyarakat di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia tentu saja tentang virtual wedding ini. Ya, terima kasih. Terakhir dari kami, masyarakat Semarang khususnya di Jawa Tengah. Nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung lagi.
langsung datang saja ke UTC Hotel di Semarang di Jalan Kluth Raya nomor 2 untuk mendapatkan semua informasi tentang UTC Virtual Wedding terkait paket start from 25 juta itu isinya apa saja, itu sudah dengan vendor apa saja. Kami siap membantu penyelenggaraan event virtual wedding Anda. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Arifin, terima kasih Mas Aris, terima kasih Mas Ando. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin pandai memberi pilihan terhadap niat hidup masing-masing untuk melaksanakan virtual wedding dimanapun berada. Tentu saja mereka supaya mendapatkan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak melanggar. Satu, tidak melanggar agama. Kedua, tidak melanggar secara pemerintahan. Sehingga hajat mereka happy, kemudian silaturahim terjaga, dan tentu saja kata Mas Aris, lu bisa jadi artis. Baik, rupanya waktu kita sudah berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di UTC Virtual Wedding Expo. Ini adalah salah satu kemajuan teknologi digital untuk mereka, untuk kalian semua yang mau menikah, yang mau melaksanakan resepsi dengan standar COVID, dengan tidak melanggar aturan-aturan PKM, PSBB ataupun itu apa bentuknya, tetapi Anda bisa mengumpulkan silaturahim antar keluarga, kedua mempelai. Anda juga bisa terus menyapa dan tentu saja berbahagia. Dan satu lagi yang paling istimewa tadi yang sampaikan Mas Aris adalah Anda bisa jadi artis dan dokumentasinya ini selamanya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan jumpa kembali dan tentu saja silakan klik Virtual Wedding Semarang untuk mendapatkan informasi apa itu Virtual Wedding dan informasi-informasi detail tentang Virtual Wedding yang ada di Semarang dan juga khususnya bisa untuk Indonesia juga. Sampai jumpa kembali, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan